Wis ora le munafik. Wong poso niku jarene melakukan ibadah. Tapi kenapa kalau itu melakukan ibadah di saat kita lapar, kok tenaga kita lemes? Nah, memang itu ibadah dan itu jaminan masuk surga. Wis gak usah buka, gak usah sahur, Mbok. Poso terus wae. Kan lebih enak kita segera datang ke sana dan menikmati surga. Apa sing diangen-angen niku? Okay. Tentang orang mengharap surga. Sama juga, kita itu berbuat apa terus mengharap surga? Kan kita itu bahagia dulu barangkali nanti mendapatkan surga. Makanya kita itu sekarang mulai sadar lah. Kita itu siapa? Lalu kita itu pernah berbuat apa? Kok kita tuh membayangkan setelah nanti kita mati di sana akan mendapatkan sesuatu yang nikmat yang kadang-kadang yang dibicarakan itu kadang-kadang sulit dinalar. Ini adalah kebangetan. Kok nggak pernah berpikir di saat di dalam rahim ibu kita itu ngapain? Mestinya orang membicarakan itu masa lalu yang pernah dikerjakan, diomongkan sekarang. Lah masa yang dibicarakan itu belum pernah kita belum pernah kita lampaui. Kok sudah dibicarakan dan direncanakan sekarang? Nah, makanya otak-otak yang seperti ini daripada merevisi kitab seperti yang ditanyakan Mas Indra kemarin, mendingin merevisi otak kita supaya kita itu bahagia, selalu mendapatkan pencerahan dan arah kita itu arah yang jelas. Bahwa kalau membicarakan besok artinya nanti malam harus tidur. Nah, itulah kalau membicarakan tentang Tuhan dan menjawab pertanyaan dari saudara tadi. Tadi Pak Darno mengatakan bahwa sebetulnya itu bukan kita yang dilindungi Tuhan, tapi kita melindungi Tuhan. Cara untuk melindungi Tuhan itu bagaimana, Pak? Di saat kita lapar, kita makan apa kita tahankan lapar itu? Dikala lapar itu ditahan terus-menerus, kita mati, bisa ngomong Tuhan, bisa ngomong Allah, bisa ngomong Gusti, modar kita. Maka harus dilindungi di saat kita dahaga. Di saat kita dahaga yang telah berlanjut dan basa Jawa ini wis ketemenan. Ngrasakno ngomong Gusti, wong ilat dige ngomong wis cetak-cetak garing kok. Kalau ini nggak segera kita lindungi, nggak segera kita minum air, kita mau bicara lantang, kita mau bicara ngotot-ngotot sampai urat lehernya segini-gini. Ini kan karena perutnya juga kenyang dan di sampingnya juga minuman lengkap loh. Nah coba gak saya dikasih itu, disuruh bicara ngeden-ngeden korong jam, gue gak modar kepengen rawangnya aku. Bukankah kita yang melindungi Tuhan? Apakah dengan bicara yang seperti itu Tuhan tuh suka terus dikirim selang lewat goib, terus dimasukkan ke tenggorokannya? Apakah Tuhan terus tiba-tiba ngirim sesuatu nasi masuk ke dalam perut? Wis ora le munafik. Wong poso niku jarene melakukan ibadah. Tapi kenapa kalau itu melakukan ibadah di saat kita lapar, kok tenaga kita lemes? Nah, memang itu ibadah dan itu jaminan masuk surga. Wis gak usah buka, gak usah sahur, Mbok. Poso terus wae. Kan lebih enak kita segera datang ke sana dan menikmati surga. Apa sing diangen-angen niku? Mestinya daripada orang yang sudah menemukan tentang ganjaran, tentang pahala di akhir hayat setelah mati, untuk apa kita hidup berlama-lama? Dan mati lah, dan cepat ke sana dan menikmati itu. Orang yang membicarakan tentang itu, tapi orang lain disuruh, contohnya jihad, kamu maju, kamu akan nanti disambut dengan bidadari. Kalau tahu sudah seperti itu, kenapa nggak gurunya yang maju? Kok harus mengorbankan orang lain? Berarti kan ini munafik. Berarti kan bohong.
Jadi orang-orang itu yang belum menemukan Tuhan, tapi merekayasa Tuhan itu seolah-olah Tuhan itu memerintah, seolah-olah Tuhan itu memberi hal yang seperti itu dan lain sebagainya. Maka bagi orang Jawa tidak mau hal seperti itu. Dan menyembah bukan berarti sujud di hadapan Tuhan, tapi bersyukur atas hidup yang nikmat, yang bahagia, yang cerah, dan yang lainnya. Gitu. Jadi kita menyembah bukan mencari pahala, tapi kita menyembah mensyukuri karena kita tuh masih hidup dan diberi kekuatan. Maka cara nyembah orang Jawa adalah ikhlas. Nggak ada orang bersembayang cara Jawa nih terus oleh ganjaran dan merasa pernah melakukan kebaikan. Nggak ono. Tapi bagi orang-orang penganut agama, wong sembahyang kowe kok nglakoni iku perbuatan apik niki nek ora wong iki ne manggon ten mriki kan ora mungkin. Ngoten lho. Baiknya di mana? Coba. Seandainya Tuhan niku yang memberi hidup ini yang komplit ini. Mata per hari wis gak salah larang-larang. Nyewa 5.000. Sikil 5.000, irung 5.000, lambe 5.000, totalnya sekitar 50.000. Umpama per hari nyewa sakmono. Terus 1 tahunnya ketemu piro? Coba bayangno. Gak usah nyewa di saat salah satu organ tubuh kita ada yang sakit. Itu biayanya mahal. Nah seandainya hidup terus loro terus ngono. Coba. Bukannya orang yang mencari obat di saat sakit itu bukan salah satu tanda kita itu menjaga Tuhan? Badhe ngomong napa? Yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan di saat badan kita ada yang sakit, nyawa itu sudah gak betah nanti lepas. Lah nyawa itulah Tuhan. Ngeten. Seperti di tema awal tadi Pak, bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak pernah memerintah untuk melakukan apapun, gitu. Di dalam rukun Islam itu ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Berarti itu murni bukan perintah dari Tuhan. Bukan perintah Tuhan, ya cara kita untuk melakukan kebaikan. Dan itu kesepakatan bersama. Masalahnya gini, orang yang sudah melakukan syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji dibanding orang yang tidak melakukan sama sekali, bedanya apa toh? Coba. Makan juga sama-sama lewat mulut, berjalan juga sama-sama pakai kaki. Ya kok yang nggak bersyahadat, yang nggak sholat, yang nggak zakat, yang nggak puasa, yang nggak haji, kok kalau jalan ya kok nggak dijegal karo Gusti Allah? Kan supaya kita itu menunjukkan bahwa kita itu orang yang manusia atau ciptaan yang berpikir. Maka dengan cara inilah kita membudayakan cara ini supaya kita itu sepertinya orang bersyukur dan sepertinya orang menyembah. Kan cuman itu. Sama hidupnya, di saat telinga kita tuli, di saat mulut kita nggak bisa bicara. Kalau orang sini mengatakan bahwa itu orang bisu. Apakah bisa bersyahadat? Apakah tahu dia apa ya yang dilarang oleh puasa? Kalaupun nggak makan, kadang-kadang cuma dikode, cuman gini. Tapi apa yang ada di dalam pikiran mereka? Apakah aku Islam gitu? Kira-kira? Aku melakukan syariat? Apakah seperti itu? Ya karena kita itu yang lengkap, yang bisa berpikir, yang punya nafsu dan lain sebagainya. Maka dengan cara itulah kita lestarikan budaya itu supaya kita itu menjadi orang yang tatakun. Orang yang selalu takwa dengan hidupnya sendiri, cara untuk melindungi Tuhan sampai akhir hayat. Tapi cara untuk menemukan Tuhan dan mencari kebenaran Tuhan, jangan menganggap bahwa Tuhan itu di atas. Tuhan itu membenci yang begini, Tuhan itu suka yang begini. Jangan begitu. Ini semua sudah kehendaknya. Ini semua sudah apa yang diingini oleh Tuhan. Maka kita nggak boleh
Kalau ada jelek kita membenci, kalau ada baik kita menyanjung. Jangan begitu. Ini terkait dengan syahadat, Pak. Bahwa ketika orang yang mau masuk Muslim itu, pertama yang wajib diucapkan adalah kalimat syahadat. Itu kan merupakan suatu baiat ya. Kadang saya berpikir gini, Pak, kok segampang itulah ketika kita dibaiat dengan membaca kalimat syahadat gitu, kita sudah bisa diakui menjadi Muslim. Padahal nyusewu padahal ketika Pak Darno misalkan mau mengangkat murid kan harus ada beberapa tahapan lah untuk misalnya ritual dan sebagainya. Nah, kok segampang itu? Nah, itu bagaimana pemahamannya Pak terkait dengan baiat itu? Begini, sesuai dengan cerita leluhur-leluhur kita. Apakah karena agama dia melakukan kebaikan? Apakah karena agama dia itu mempunyai ketentuan itu untuk semua? Maksudnya untuk kalangan banyak. Kan gitu. Lah, Muslim atau Islam, kalau nggak salah karena saya bukan orang Arab, itu artinya kan selamat. Nah, makanya kalau kita itu mau selamat, kita harus mengakui kalau orang Jawa sak temene wis ora ana apa-apa lan ora ana sapa-sapa sing ana amung ingsun. Karena ingsun artinya luar dan dalam, maka luar dan dalam inilah supaya kita tuh selamat bicara kita, hati-hati perbuatan kita, perbaiki tingkah laku kita itu jangan sampai membuat orang lain merasa tersakiti. Kan itu yang dinamakan sekti sing tanpa aji, ngeluruk sing tanpa bolo, sugih tanpa bondo. Bukankah kita selamat kalau bisa melakukan itu? Bukankah kita juga Islam? Karena Islam itu bukan agama. Sekali lagi saya katakan, Islam bukan agama, tapi Islam adalah perilaku. Lah orang yang beragama tidak mempunyai perilaku itu berarti bukan Islam. Nah, apakah menemukan perilaku-perilaku orang yang ditandai Islam terus perilakunya baik? Ya ada memang, tapi kebanyakan karena menganut rumah yang dibangun segi 4 kotak-kotak, maka senengannya tetap mengkotak-kotakkan orang. Kalau nggak sealiran berarti kafir. Gitu. Sampai bahasa pun itu disuruh belajar. Nah, apakah orang Inggris kalau mau belajar Jawa, walaupun kepletot, tapi kan dia sedikit-sedikit paham toh. Kalaupun salah itu wajar karena bukan orang Jawa. Orang Jawa pun di saat ngomong tentang Inggris, salah pun juga wajar karena kita bukan orang Inggris. Memang kalau kepengen lebih tahu itu belajar ke sana. Tapi apakah kita mengartikan no itu harus belajar ke sana? Karena no artinya itu tidak. Dan kalau ditanya di sana, tidak itu dicari dari sebab dan musababnya. Sehingga kita bisa mengucapkan no. Tapi karena yang kita tahu no adalah tidak, ya sudah kita percaya bahwa di saat kita mau ngomong tidak, kadang sungkan untuk menunjukkan bahwa kita itu sudah modern, maka cukup dengan no. Contohnya, di saat Mas Indra menanyakan tentang alif lam lam ha. Di situ ada pertanyaan belajar dari huruf hijaiyah mana. Itu kan wajar kalau saya itu enggak. Wong ini lo enggak merugikan siapa-siapa. Wong Tuhan saja enggak merasa dirugikan. Loh kok kawulane merasa dirugikan nih loh. Merasa ngamuk-ngamuk. Ya, itu kan berarti dia tuh bertuhan tapi tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Bertuhan tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan. Kan gitu. Tuhan saja disebut Gusti selama ini enggak pernah marah kok. Kalau di sana disebut Allah, lu kok manusia nih bingung perkara sebutan. Makanya sadarlah supaya senang, supaya bahagia, supaya dapat pencerahan dan bahagia, senang dan pencerahan itulah sifat Tuhan yang sebenarnya.